Halo semuanya, selamat datang di sesi pembelajaran informatika kita hari ini. Saya akan memandu kalian memahami materi konsep dasar algoritma melalui modul ini. Silahkan buka catatan kalian dan mari kita mulai. Anak-anak, perhatikan gambar otak dan sirkuit digital ini. Ini adalah representasi bagaimana logika manusia bertemu dengan dunia digital. Algoritma sebenarnya adalah fondasi informatika untuk membangun pola pikir dalam mencari solusi digital. Di sini, kita belajar memahami masalah, mengidentifikasi pola, dan menyusun strategi langkah demi langkah yang logis. Ingat, kunci utamanya adalah optimasi efisiensi dan akurasi dari solusi yang kita buat. Sebelum kita menyentuh komputer, hal paling penting yang harus kita latih adalah cara berpikir kita. Inilah yang disebut berpikir komputasional. Definisinya adalah landasan berpikir untuk menyelesaikan masalah manusia dengan cara yang bisa dijalankan oleh komputer. Jadi, urutannya, ada masalah manusia, kita gunakan berpikir komputasional, kita susun algoritma, barulah komputer mengeksekusinya. Apa itu algoritma? Bayangkan sebuah resep kue. Untuk membuat kue, kalian butuh bahan yang tepat dan langkah-langkah yang urut, seperti mencampur tepung dulu sebelum memanggang. Secara formal, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan tugas tertentu. Di dunia komputer, algoritma adalah resep agar komputer bekerja tepat seperti keinginan kita. Agar sebuah instruksi bisa dimengerti oleh komputer, ada 3 syarat atau pilar yang wajib dipenuhi. Pertama, harus jelas atau clear, kedua, harus terurut atau ordered, dan ketiga, harus terbatas atau finite, artinya harus ada titik hentinya. Tanpa ketiga hal ini, komputer akan kebingungan. Mari kita bedah lebih dalam. Jelas artinya instruksi tidak boleh bermakna ganda atau ambigu. Contohnya, jangan bilang ambilkan itu, tapi katakanlah ambilkan gelas merah. Kemudian, terbatas artinya program harus memiliki titik henti yang pasti. Sebuah proses harus dimulai dari start, berjalan, lalu berakhir di end. Urutan adalah segalanya dalam algoritma. Langkah pertama harus benar-benar selesai sebelum langkah kedua dimulai. Jika urutannya salah, maka hasilnya pasti salah. Bayangkan menjatuhkan kartu domino. Jika satu posisi salah, pola tidak akan terbentuk dengan sempurna. Sekarang, mari kita melakukan aktivitas unplug atau tanpa komputer. Bayangkan temanmu adalah sebuah robot. Ingat, robot tidak punya intuisi atau perasaan. Ia hanya akan melakukan tepat apa yang kamu perintahkan melalui input instruksi untuk diproses oleh CPU-nya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan layar kalian. Kita punya sebuah misi seru bernama misi pemindahan gelas. Bayangkan ada 2 meja A dan meja B. Tugas kalian adalah memberikan instruksi yang sangat presisi kepada robot agar bisa memindahkan gelas dari meja A ke meja B. Ingat, posisi awal robot sedang diam. Disinilah kemampuan kalian menyusun langkah yang logis diuji, sebelum kita masuk ke bahasa pemrograman yang sesungguhnya. Mari kita lihat bagaimana instruksi itu disusun. Ini adalah contoh algoritma yang valid atau benar. Perhatikan urutannya. Robot maju 3 langkah, lalu berputar 90 derajat ke kanan tepat di depan meja. Langkah selanjutnya sangat krusial. Robot harus mengulurkan tangan, menggenggam gelas, baru kemudian berputar balik dan meletakkannya di meja tujuan. Semua langkah ini harus dilakukan satu persatu tanpa ada yang terlewat agar misi berhasil. Apa jadinya kalau urutannya tertukar? Misal kalian menyuruh robot berputar sebelum ia memegang gelas. Inilah yang kita sebut sebagai logic error atau bug. Jika ada satu saja urutan yang salah, tugas akan gagal total. Itulah mengapa ketelitian sangat diperlukan. Anak-anak, langkah-langkah yang kita susun tadi sebenarnya adalah dasar dari apa yang akan kita pelajari di aplikasi Scratch. Dalam dunia digital, algoritma kita wujudkan dalam bentuk blok-blok perintah visual. Jika logika yang kalian susun sudah benar, maka animasi atau karakter dalam Scratch akan bergerak dengan lancar. Namun, jika ada kesalahan logika, itulah yang kita sebut sebagai bug. Mungkin kalian bertanya, untuk apa kita belajar ini?
Ketahuilah, kita sebenarnya sudah menggunakan algoritma setiap hari loh. Lihat gambar di slide. Saat kalian membaca resep masakan, mengikuti petunjuk arah di GPS, atau bahkan mengikuti prosedur cuci tangan yang benar, kalian sedang menjalankan sebuah algoritma. Belajar algoritma berarti belajar untuk hidup lebih teratur dan efektif. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Seorang pemikir logis harus menjadikan berpikir komputasional sebagai fondasinya. Alat utamanya adalah algoritma, yaitu langkah yang logis dan sistematis. Dan jangan lupa 3 syarat utamanya. Instruksi harus jelas, terurut, dan terbatas. Kita sudah mempraktikannya melalui simulasi robot manual tadi. Sebagai penutup, Bapak ingin kalian memiliki perspektif baru. Dunia ini penuh dengan berbagai masalah. Namun, jangan khawatir, karena algoritma adalah cara kita merancang solusinya. Dengan memahami konsep ini, kalian bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi pencipta solusi digital di masa depan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar!